Sebetulnya Novum atau itu sudah jelas ada, sudah bisa untuk mengajukan PK untuk PK berikutnya. Tinggal sekarang bagaimana caranya kuasa hukum dari Jessica ini bisa menggolkan atau memperkarakan siapapun yang ada di sana dengan memasukkan bukti-bukti baru. Ini jelas novum. Cuman sekarang apakah memang harus diajukan oleh kuasa hukum Jessica atau di luar itu? Tinggal itu masalahnya sebetulnya. Dan tadi tukang yang awal kita bahas, bahwa isi dari flash di selama persidangan itu berubah. Nah itu jadi juga hal seperti itu nomor satu, itu adalah bukti baru novum. Itu adalah novum. Dan kita lihat dan datanya ada. Dan itu bisa dilihat di YouTube. Data modifikasinya itu ada. Jadi artinya dari situ bisa dilihat bahwa selama persidangan rekayasa itu juga masih dilakukan pada persidangan itu berlangsung. Itu adalah bukti baru. Nah sekarang masalahnya itu harus diajukan atau diperkarakan baru oleh kuasa hukum yang sekarang menangani Jessica, atau ada sesuatu badan atau dilaporkan Kang jaksanya atas ketidakprofesionalannya menangani segala evidence ini. Ya bisa, tapi apakah itu dijalankan oleh organisasi tapi sekumpulan orang misalnya yang merasa tidak puas dengan hasil vonis, ternyata ada ketidakberesan. Harapan kita sih ya kan ini tidak akan pernah lagi lah diulangi. Jangan pernah, karena kita berpotensi bagian dari posisi terdakwa. Tapi ini akan terulang kalau kasus ini tidak terbuka. Itu masalahnya, ini akan tidak terulang kalau kasus ini, misteri dari kasus Jessica ini terbuka dan semua masyarakat tahu, semua penegak hukum tahu, pasti tidak akan terulang. Selalu kalau ada pembunuhan, itu orang yang dicari adalah orang dekat. Kejadian itu kan di publik, di Cafe Oliver, lalu ada teman-temannya juga, dan yang memesan minuman, yang nungguin minuman itu Jessica gitu. Jadi kenapa harus diperiksa keluarganya seperti yang ada di detektif begitu? Kalau diperiksa keluarganya, kemungkinan kalau meninggalnya di dalam rumah ya periksa keluarganya. Lalu tiba-tiba menghilang berhari-hari nggak pulang-pulang lalu jadi mayat, ya periksa keluarganya seperti itu. Tapi dalam kasus ini kan itu di muka publik gitu ya. Jadi di tempat umum ada teman-temannya, ya pasti teman-temannya lah yang diperiksa duluan. Desain grafis, ya kan? Jauh banget informasi. Padahal Jessica kerjanya sebagai desain grafis, tapi dia difitnah kerja di bidang farmasi. Dia difitnah karena dia kerja di bidang farmasi, dia tahu obat, dia tahu cara meracun dan lain sebagainya. Padahal jauh banget antara desain grafis sama farmasi, nggak ada hubungannya. Itulah kenapa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu membuat kehidupan seseorang selalu menderita itu. Tapi lihat juga kalau tangan Tuhan akan selalu bekerja menolong orang-orang yang terzalimi. Dan kita bisa melihat tangan Tuhan itu bekerja melalui kasus ini, ya nggak sih? Bukan Jessica yang membuktikan dirinya sendiri, bukan Jessica yang mencari pembelaan, tapi Tuhan hadirkan banyak tangan-tangan yang tergerak, bahkan tanpa komando. Kita tergerak sendiri untuk mendukung Jessica. Dan kita tetap kuat loh, walaupun kita dikatain sarjana Netflix lah, kita dikatain ahli dadakan, tapi kita tetap stand for Jessica. Dan sekaligus kasus ini juga jadi pelajaran buat kita semua untuk tidak melakukan kejahatan yang namanya fitnah, dan untuk juga berhati-hati ketika kita pernah melakukan fitnah ke seseorang. Cepat-cepatlah minta maaf, jangan sampai karma bekerja untuk kita, jangan sampai ada balada dari Tuhan, ada tangan Tuhan yang bergerak untuk menolong dia dan bisa-bisa menghancurkan hidup kita. Sangat heran sebenarnya kok Pak Mahfud tidak pernah mau bicara sebagai Menteri Hukum. Anda berharap seseorang tersebut atau pimpinan lembaga tertentu atau bahkan yang mewakili hal tertentu untuk merespon, menanggapi, bahkan berbicara perihal perkara J. Anda tidak salah. Bukan apatis kawan. Tidak mungkin kawan seseorang tersebut, pimpinan tersebut, atau bahkan yang mewakili hal tertentu tersebut akan merespon, menanggapi, bahkan berbicara perkara J kawan. Masing-masing personal tersebut tersandera akan hal tertentu, kepentingan tertentu, bahkan selama hal tersebut tidak menguntungkan bagi mereka, mereka tidak akan melakukan hal tersebut kawan.
Apalagi hal tersebut patut diduga akan merugikan dirinya sendiri maupun orang-orang yang mereka anggap kenal. Bukan lagi bicara elektabilitas, melainkan untuk rugi kawan. Jadi salah besar bila kawan-kawan berharap lebih dari mereka yang kalian anggap biasa merespon menanggapi di kasus lain untuk melakukan hal yang sama pada perkara J kawan. Dan kalau kalian berharap pula sama perwakilan kalian di tempat mertua indah, jangan berharap lebih kawan. Dibutuhkan lobby-lobby dan kesepakatan tertentu untuk dilakukannya RDP. Tidak semudah itu kawan. Maka jangan berharap lebih kawan terhadap sosok-sosok yang biasanya merespon di kasus lain akan melakukan hal yang sama terhadap perkara J. Maka dibutuhkan kedewasaan emosional melihat sosok-sosok tersebut merespon atau bersikap perihal perkara J kawan. Ingat, kedewasaan emosional. Oke kawan, terima kasih. Selama ini kita lihat bahwa KPK itu seperti corong orde Jokowi, karena begitu banyak laporan tentang Wamen ini tapi tidak ditanggapi. Bahkan klien saya juga termasuk juga dikerjain. Demikian juga pengusaha-pengusaha yang lain. Ada yang di Batam, ada yang di klien saya misalnya di Kalimantan, ada juga yang di Sulawesi gitu. Jadi ya tapi kita bilanglah patut bersyukur karena dijadikan tersangka gitu. Kalau tidak, kita pikir tadinya orde ini semakin carut marut dan amburadul gitu. Karena di era Jokowi ini kok sepertinya dilindungi para penjahat itu gitu. Tapi dengan ditetapkan di tersangka, nah kita jadi bilang bersyukur dan sekaligus prihatin karena terlalu banyak korbannya. Contoh misalnya klien saya dijadikan tersangka di Kalimantan. Klien saya ini dirampok oleh bupati dan bupatinya sudah dihukum 10 tahun lebih oleh KPK. Tetapi klien saya ini kan masih di penjara. Dan begitu saja oleh Kementerian Hukum HAM, aktenya bisa berubah. Dan mereka juga protes ke sana ke sini, gak ada hasil. Begitu saja Kementerian Hukum HAM melakukan perubahan-perubahan atas akte itu. Jadi kalau Wakil Menteri Hukum HAM ini udah dari dulu udah harusnya tersangka gitu. Karena saya tahu perbuatannya. Dan orang yang di Batam itu yang dibayar cuma 10%, diambil itu propertinya sama hotel-hotelnya semua. Sudah mengadu di sini. Kemudian orang di Kalimantan masih di Cipinang. Itu loh. Dirampok bupati gitu. Anunya terbakar, itu batu baranya di tempat penampungan itu terbakar ratusan miliar. Dipanggil perusahaan Amerika untuk mengangkut, tapi tidak bisa diangkut karena dimonopoli oleh gubernur. Demikian juga di Kalimantan, di Sulawesi. Bagaimana Bapak itu menderita. Nah itu juga atas campur tangan dari Kementerian Hukum HAM yang merubah-rubah akte. Ya, semoga cepat PK2 ya, dan semua bukti-bukti sudah jelas teman-teman ya. Semoga Pak Otto dan kawan-kawan mendukung Jessica bisa up terus agar Jessica cepat bebas. Salam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.